Rahim yang bagilan harus ayat telah buat tegese disupri laha kedua wadon atau istri opoan ta'rifa yang tawaruh sapa si istri annaha satuhune si istri ing satuhune si istri iku kal mamlukati kaya wa amat ay al amati kaya wadon amat li zauji kedua suami wakal asirilan kaya boyongan atau tawanan al ajizi kang lemah kang apes biyadir rajuli ing dalam tangan suamine. Jadi dituntut yang namanya seorang perempuan istri itu harus tahu bahwasanya dia tuh bagaikan tahanan, bagaikan amat, bagaikan budak belian. Karena tahanan yang lemah di kekuasaan suaminya. Jadi kan sudah Bapak jelaskan bahwasanya yang namanya pernikahan itu kasarnya mah jual beli perempuan, tapi dikemas dengan bahasa halus yaitu pernikahan gitu ya. Nah makanya istri ini sebenarnya seperti tahanan gitu ya, pertahanan. Maka harus benar-benar tapi bukan tahanan kriminal, bukan, tapi benar-benar yang harus diayomi, dikasihi, disayangi seperti itu. Fala tatasarrifa terlalu. Fala tatasarrifa yang maka ora kena nindakaken atau memindahkan aitun fiko maka ora kena menginfakkan, memberikan sapa si istri fisyai'in ing dalam sewiji-wiji min malihi saking hartane suami illa biidnihi angin kelawan idine suami ai zauji tegese suami bal qala balik ndauh sapa jamaatun sekelompok ulama sapa jamaatun wong akeh minal ulama saking ulama innaha ing satune para istri ikula tatasarrufu aja memberikan, jangan memberikan, menginfakkan aidun halemaning bimaliha ing dalam harta istri illa biidnihi angin kelawan idine suami li annaha karena satuhune si istri iku kal mahjurati kaya wong wadon kang dicegah ulahu kedua suami ai annal mar'ata satuhune wong wadon li zaujiha maring suamine wong wadon iku kal mamnu'i kaya wong kang dicegah min tasarrufil mali saking memindahkan harta, saking mempergunakan harta li ajlil buromai karena arah pira-pira wong kang ngutangi. Jadi sudah tadi jelas bahwasanya yang namanya istri itu jangan memberikan sesuatu yang ada di rumah yang milik suami kecuali atas izin suami. Bahkan segolongan ulama berpendapat bahwasanya jangankan harta suaminya, harta istrinya pun jangan dikasih kecuali atas izin suami. Karena istri mendapatkan uang, mendapatkan harta dari suami. Jadi sebenarnya kalau kasarnya mah harta istri itu harta suami. Harta suami, harta istri harta suami. Tapi kalau bapak enggak, kalau bapak mah ke istri udah bilang, harta saya harta kamu, harta kamu harta kamu. Nah, artinya bapak mengalah sebagai seorang suami. Sok kamu mendapat uang udah, kalau kamu ada manapun udah itu membuat kamu saja. Sok belanja silakan. Kalau kurang tinggal minta, ya itu. Kalau bapak begitu ya. Nah, jadi yang namanya istri itu bagaikan orang yang tercegah, tawanan lah. Dia tidak boleh mempergunakan harta, apalagi karena arah guroma, orang yang berhutang. Kira-kira kalau yang berhutang pas ditagih
Yang paling galak yang nagih atau yang ditagih? Yang ditagih biasanya ya. Yang ditagih biasanya. Oh, dibagi sakitu, kadang ke semono, wis kemaning lah. Nah, itu begitu makanya tadi sifat jelek suami tapi diburuk bagus di istri, yaitu adalah pelit. Pelit di sini bukan pelit nggak ngasih, nggak mau sedekah, tapi pelit tidak memberikan hutang kepada orang lain kecuali ada izin suami. Wa yajibulan wajib alal marati ngatasé wong wadon apa dawamul hayai langgeng isine langgeng malunya min zaujiha saking suamine istri. Wakilatul mumaroti lan sedikitnya apa tuh berseteru, madoni atau berselisih, bertengkar lah ya. Tuh, sedikit bertengkar, berdebat. Nah, sedikitnya mendebat lahu kepada suami. Wagobdu torfiha, wagobdu torfiha lan apa tuh gobdu tuh? Mana sih? Mencilak suami istri. Mencilak. Jadi apa mencilak tuh bahasanya ya? Ya melotot gitulah. Jangan melotot ya. Jangan melotot. Kalau di sini bahasa Jawanya ngerusake peningale istri tuh. Jangan merusak. Jadi wagobdu torpiha lan ngerusak peningale istri bisuku nirroi kelawan bukan mencilak, bukan ya, ngerusak peningale istri bisuku nirroi kelawan apa suku nirro aihobdu ainiha merendahkan pandangan istri kudamahu ing arepe suami. Jadi wajib bagi istri itu menundukkan pandangannya di depan suami, jangan melotot, jangan mencilak. Itu maksudnya. Jadi pandangannya dijaga, jangan soks ya. Nantinya jadinya susis. Wow susis. Wow. Suami takut istri, itu kan ya. Lagu siapa? Lagu Sule. Wa ta'atu lan wajib taat si istri aili zaujiha maring suamine istri li amrihi karena perintah suami istri. Wasukutu lan wajib menang ingda kalamihi ing dalam sandinge nalika ngomongnya suami. Istri wajib taat kepada suami kalau diperintah. Istri juga harus diam ketika suami ngomong. Kalau suami sedang ngomong, diam dulu dengerin. Wal qiyamulan istri wajib jumeneng atau ngurus ya, berdiri ngadeg. Wal qiyamulan ngadeg berdiri ing kudumihi ing dalam nalika tekane suami ay maji'ihi tekane suami datangnya suami minasafari saking bepergian lelungan. Wa khurujihi lan matune suami minal manjili saking umah. Wa idharul hubbi lan mertelaaken demen ya, menonjolkan kecintaan, memperlihatkan kecintaan lahu kepada suami ingdal kurbi nalika parak bari suami. Wa idharu sururi lan mertelaaken, mendohirkan, memperlihatkan kebungaan ya, bebungah ing daruyati nalika diningali lahu maring suami. Istri wajib berdiri ketika suami datang. Suami datang, istri berdiri menyambut. Suami mau pergi ke kantor, istri juga menyambut. Nah dulu ada namanya Mbah Husen, punya istrinya 3. Salah satunya adalah Umi Deno ya.
Umi Denok ini kalau bahasa dulu mah kan Mbak Husain ini kan pakainya pakai kuda ya. Yang satu mungkin di Medan, yang satu mungkin di mana lah ya, banyak. Tapi setiap kali karena jaraknya jauh, setiap kali datang ke Umi Denok itu kan keringetan. Saking taatnya kepada suami Mbah Husin ya. Mbah Muhsin maksudnya, kepada Mbah Muhsin. Mbah Muhsinnya datang, disambut di depan, ayo kan masuk ke dalam rumah. Itu dielapin sama rambutnya Umi Denok, sama istrinya dilapin, keringetnya dilapin pakai rambutnya sendiri. Saking taatnya kepada suami itu ya. Nah itu salah satu mar'atun sholihah. Ini mah suami mau pergi, los. Pas datang, Assalamualaikum, izin wanya. Diem gelah, lagi rebahan. Jangan begitu. Pokoknya istri harus idahrul hubbi, memperlihatkan kecintaan waktu ada suami, dekat suami, dan juga memperlihatkan kebungahan ketika melihat kepada suami. Meskipun lagi jengkel ya, Mas, sayang, bebek, apa, meskipun lagi kesel ya. Istri itu wajib begitu ya. Wa ardu nafsihalan mentoakan awaknya istri ay idharuha, memperlihatkan dirinya istri lahu maring suami, azzauji lahu maring suami ingda irodatin naumi, menawarkan berarti ya, ingda irodatin naumi, ing dalam nalika ngarepakan arep mau tidur. Istri itu wajib menawarkan dirinya kepada suami ketika mau tidur. Kang, Papa, mau enggak nih? Kalau mau dipelorotin. Kalau enggak mau dikencengin. Kalau mau nih dipelorotin nih, kalau mau. Kalau enggak mau ya sudah, mau dicelana lagi gitu. Dan ini terjadi kepada siapa? Yang sering menawarkan adalah Rabi'atul Samsiyah. Awas, ada Rabi'atul Adawiyah wali Allah nih. Ada satu lagi namanya Rabi'ah Asyamsiyah. Kalau Rabi'atul Adawiyah yang itu, yang pergi ke Mekah jalan kaki, ketika ditanya oleh siapa saudagar, mau kemana engkau? Saya mau pergi haji. Ayo ikut saja. Kamu nggak punya uang nih? Tidak, saya tidak butuh. Kalau saya butuh uang emas, nih ada. Begini aja langsung numpuk, emasnya numpuk di tangan. Saya nggak butuh. Jalan kaki. Tuh, itu seorang waliullah perempuan ya. Tapi Rabi'ah Samsiyah ini menawarkan dirinya setiap malam kepada istrinya, Kang, mau enggak malam ini? Mau Kalau misalnya Kang, mau enggak malam ini? Inayah, mana Inayah? Mau enggak malam ini? Enggak mau. Nah, itu Rabi'atul Adawiyah. Kalau suaminya enggak mau, beliau langsung, suaminya tidur, beliau langsung sholat malam. Sholat malam dikir. Makanya wali Allah nih. Masya Allah nih. Tuh hebat. Tapi izin dulu ke suaminya, jangan begini, Kang mau nggak, capek, udah sini aja lah deket saya, dipeluk, ya nggak apa-apa. Kecuali kalau gini, Kang mau nggak, capek, nggak mau tidur sendiri dulu ya, ya sudah saya mau sholat, nah enggak, boleh. Jangan begini, Kang mau nggak capek, ke sini aja tidur bareng, nggak mau mau sholat sunnah, mudik. Nah jangan begitu, izin dulu sama suami ya, izin dulu, karena hakikatnya kalian itu perempuan sudah dimaharin ya, sudah dibeli, itu bahasanya. Mana lagi? Wa ta'aturulan nganggo wangi-wangi, aiti burroi hati nganggo wangi-wangi, ambu-ambuan lahu maring suami, memakai wangi-wangi itu kalau ketika ada suami, bukan mau kondangan baru pakai minyak wangi. Pas di rumah bau ketek sambil ngentut sembarangan, jebrot lepas cius plus. Nah itu, tapi itu merupakan romantisme pasangan suami istri ya, romantisme. Bapak juga kalau datang tiba-tiba pertak. Wah, apa itu? Suara apa itu? Nyengir baik ya.
Ya nggak apa-apa. Kalau sebelum nikah mah pasti malu, ditahan-tahan. Tapi kalau sudah nikah, karena udah tahu semua barangnya, ya sudah, jebrol. Wa ta'ahaduha lan menjaga si istri alpama ing cangkeme ing mulute tajdidu islaiha, membagusi apa tuh mulutnya, dengan bil miski, dengan minyak misik, wati bilan wangi-wangian. Istri kalau sudah makan jengkol, pete, terasi dan apapun itu harus gosok gigi, memperbaharui mulutnya supaya wangi dengan minyak misik atau wangi-wangian apapun. Jangan sampai begini, Kang, habis makan jengkol, nih rasain, rasain nih. Syukur-syukur suaminya cuman bau-bau. Bagaimana kalau suaminya pingsan? Suaminya pingsan, siapa yang gotong? Mending suaminya cebol, bisa digotong. Kalau suaminya gendut, bengkak, istrinya peot, wah, nggak seribu. Santai Pak, saya tuh ikut PMR, gampang. Tinggal kasih minyak kayu putih. Minyak kayu putih nggak mempan. Awas kaki, awas kaki nggak mempan. Sempak saya, langsung bangun. Aduh, astagfirullahaladzim. Awas jangan diturutin ya. Ini hanya bercanda. Awas nanti kalian diturutin. Nanti PMR ada yang pingsan, minyak wangi. Kata Pak Roni kali nggak mempan. Kosaki nggak mempan. Udah cepot, sepak cepot. Jangan begitu, nggak boleh. Awas. Nantinya tuh ini bau apa tadi nih? Bau apa ini? Baunya beda. Oh, itu bau terasi. Sudah tutung. Wanadafati saubi. Bentar dulu, bentar. Ini jadi atop kemana ya? Udah Bapak atau diatopkan ke miski aja lah. Wanadafati saubilan, membersihkan pakaian, ya, bersih pakaiannya. Jadi kalau dekat-dekat suami, pakaiannya harus bersih. Jangan pakai kutang yang sudah bolong, celananya pada bolong, apalagi bolong tengahnya. Waduh, lagi duduk begini bolong, itu semak belukar kelihatan. Biarin lah, maka dekat sama kakang ini. Badawa muzinati lan langgengaken berhias, kepaes, bihadrotihi, di depan suami, watarkuha. Dulu ya. Jadi kalau dengan suami itu harus langgeng berhias. Bukan mau kondangan baru dandan. Ini mau kondangan dandan, nggak kondangan kucel bau. Mau sekolah baru. Pas datang pulang, misalnya ya, nganter anak keluar kondangan, pergi jalan-jalan lah. Biasanya begitu. Kebalik, pas kondangan dandan dia nggak rapi. Pas di rumah bau kucel, bau kemana-mana keleknya tuh. Aduh. Tapi alhamdulillah istri bapak nggak bau kelek. Alhamdulillah istri bapak nggak bau kelek. Sudah bapak buktikan keleknya nggak bau. Watarku halan ninggakalaken istri ay azinati ing pepaes, watarku zinati dan meninggalkan berhias, ing dagoi batihi ing dalam nalika lungane suami. Ketika suami pergi maka jangan dandan tuh, kebalik. Kalau suaminya nggak ada jangan dandan, biasa aja. Tapi ketika suaminya ada dandan. Qala wis ngendika sapa alasmu mamasmu ra'aitu ningali sapa isul bil badiyati ing dalam pelosok desa, ing dalam alas atau pelosok desa, imro'atan ing seorang perempuan wong wadon, alaiha kang iku tetep ing atase wong wadon komisun utawi baju kurung atau gamis, ahmarun kang abang pisan ya, pakai baju gamis yang merah sekali.
Wahiyalan utawi si wadon mau iku muhtadibatun wong wadon kang nganggo pacar, pakai pacar ya. Udah pakai baju yang merah, pokoknya kinclong lah, pakai pacar lagi. Wa biadihalan kelawan tangane lan ing dalem tangane si mar'ah subbahatun memegang tasbih, subbahatun utawi memegang tasbih. Jadi aneh, perempuan kata Imam Asmu'i melihat di pelosok desa dia pakai gamis yang warnanya merah sekali, mencolok, pakai pacar lagi ya, tapi megang tasbih. Fakultu maka ngucap sapa ingsun kata Imam Asmu'i ma utawi perkara abada iku leuwih adoh apa perkara hada ikilah baju komis min hada saking ikilah tasbih. Kata Imam Asmu'i katanya begini, aduh ini gak nyambung, pakai bajunya yang mencolok, terlihat cantiknya, terlihat wah ngenyoy gitulah, pakai pacar lagi. Tapi gak pantas megang tasbih. Ya, gak pantas gitu bahasanya. Fakolat maka ngucap sapa si wadon mim bahri tawili saking bahri tawil. Bahri tawil itu bahasanya apa, ujian ya. Seperti alala tanalul ilma illa bisittatin taun bikaan majmu habibayani. Ini gimana ya? Alala tanalul ilma illa bisittatin gitu ya. Walillahi minni janibun la udayyi'u walillahi minni wal bitolati janibun. Walillahi lan iku kadewe Allah minni saking isun janibun utawi ana segi ada arah. La udayyi'u ora nyia-nyiaken sapa isun ing arah ing segi. Walillah wilan iku kedue dolanan ya minni saking isun wal bitolati lan angguran atau keberanian ya, anggur-angguran atau keberanian janibun utawi ana segi. Jadi begini maksudnya, kata Imam Asmu'i kan kamu tuh nggak pantas kok pakai baju merah mencolok, pakai pacar tapi pegang tasbih. Biasanya kan kalau pegang tasbih ibadah kan sederhana, ya enggak tawadu. Kalau yang baju mencolok perhiasannya kan mencolok, ya enggak? Ini mah bajunya mencolok, mewah tapi megang tasbih, kok enggak nyambung? Katanya bagaimana? Walillahi minni janibun ya. Bagi Allah dari saya ya. Saya punya segi yang tidak akan saya sia-siakan. Jadi tasbih itu artinya sedang ibadah kepada Gusti Allah. Walillahwi minni wal bitulati janibun. Dan bagi suami saya ada juga bagiannya untuk bahasanya bermain-main atau ya bercanda. Jadi pakaian ini untuk suami menyenangkan hati suami, tasbih untuk ibadah kepada Gusti Allah. Jadi bahasanya kalau kata orang, wah kayaknya orgil nih, orang gila baru nih, ya sebodoh. Yang penting mah saya menyenangkan suami dan saya juga ibadah kepada Gusti Allah. Fa'alim tu maka weruh sapa ingsun annaha satuhune si perempuan tadi iku imro'atun, perempuan solihatun kang bagus kang solihah. Laha kang iku tetep kadue si perempuan zaujun utawi suami tatazayyanu kang berhias kang nganggo berhias sapa si imro'ah lahu kadue suami. Oh, saya tahu bahwa itu adalah mar'atun solihah, perempuan yang soleh. Gimana nyanyinya? Roma Irama? Wa tarkul khianatilan wajib ninggalaken berkhianat lahu maring suami ingda goibatihi nalika waktu lumane suami
fi firasihi ing dalam ranjange suami, wa malihi lan hartane suami. Istri juga wajib jangan berkhianat ketika suami pergi, baik di ranjang artinya berselingkuh, jangan berselingkuh, dan jangan korupsi, itu ya. Jangan memberikan hutang kemana-mana. Lanjut. Kita agak lama nih, soalnya harus sampai harus pas ya. Wah, mana lagi? Qala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu ora halal ikulaha kedua istri antut aima yen ta aweh mangan sapa si istri mimbaiti saking umai suami illa biidnihi angin kelawan idine suami illa rotba angin kelawan makanan yang basah-basah ya. Angin barang yang basah minat to'ami saking panganan alladzi yukhafu kang diwedeni yang dikhawatirkan opo pasaduhu rusake panganan atau apa tuh namanya sampai bacin bau basi lah. Fa'in amat maka lamun aweh mangan sapa si istri anridohu saking ridone suami karena maka anak ikulah kedua istri opo mislu ajrihi umpamane ganjarane suami. Wa in amat dan lamun aweh mangan sapa si istri bigoiri idnihi kelawan tanpa izin suami karena maka anak ikulahu kedua suami opo ajru pahala wa alaiha lan iku tetap ing atase si istri al wijru utawi dosa. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang istri berikan makanan ya yang ada di rumah suami kecuali atas izin suami. Boleh enggak izin sama suami, yang penting makanannya itu makanan yang bersifat cepat basi. Kalau cepat basi kasih aja ke santri ya, kayak bapak kan ngasih itu kalau cepat basi. Kemarin mah enggak dikasih ke santri, ke tetangga. Kalau misalnya istri ngasih makanan yang diridhoi oleh suami, maka istri mendapatkan pahala sama seperti pahalanya suami. Contoh, suaminya kerja cari uang, terus nolongin orang, terus ngapain lagi, maka si istri meskipun di rumah tetap dapat pahalanya suami. Tapi kalau istri ngasih makanan tanpa izin suami makanan ini seneng nih sama ini, awas neng, ini jangan kasih ke siapa-siapa, buat saya makan pulang kerja, malah dikasihin, maka si suami dapat pahala, si istri dapat dosa meledos teu karasa noleh tangarana hitut. Wa yajibu ikramu ahlihi dan wajib memuliakan keluarganya suami. Ai azauji tegese suami, keluarganya suami wa aqaribihi lan pira-pira kerabate suami. Walau bil kalamil jamil lan senajan kelawan ucapan kang bagus ya. Istri wajib memuliakan keluarga suami, kerabat-kerabatnya seorang suami, saudara-saudaranya suami dengan ucapan yang baik. Meskipun dengan ucapan yang baik, meskipun tidak ngasih uang, meskipun tidak ngasih perhatian, ya minimal dengan ucapan yang halus. Waruyatul qalilan mandang sedikit dan memandang perkara sedikit minhu ay azauji dari suami kasiron ing akeh. Istri wajib melihat, memandang sesuatu yang diberikan oleh suami itu dipandang banyak, meskipun ngasihnya sedikit. Misalnya neng, Aa cuman punya 10.000, gimana ini? Oh alhamdulillah. Ya. Jadi kalau ciri-cirinya orang mukmin, ketika mendapatkan rizkon qalilan, rezeki yang sedikit, maka dia anggap sebagai rizkon aziman, sebagai rezeki yang besar. Tapi sebaliknya, ketika seorang mukmin mendapatkan musibah, ya rohu wabalan, dia menganggapnya sebagai masa lalu. Biarlah masa lalu, jangan kau
ungkit jangan ingatkan aku masa lalu. Hei, biarlah masa lalu. Ya pokoknya begitu. Kalau dapat musibah apapun jangan dipikir. Kayak tadi dapat rezeki sedikit, alhamdulillah. Wa qabulu fi'lihi lan nerima pekerjaan suami bisukri kelawan bersyukur. Pekerjaan suami apa saja, baik ngarontok, baik ngarambet, baik nambal ban ataupun apa saja harus bersyukur. Wa ru'yatu halihi lan memandang tingkah suami bil fadli kelawan keutamaan. Jadi memandang tingkah suami, sikap suami dengan penuh pandangan keutamaan. Meskipun suaminya cebol, meskipun suaminya hitam, bau, dekil, kucel, tonggos, hidup lagi, tetap harus dipandang mulia. Meskipun suaminya kepalanya seperti turup termos, kayak bapak nih, turup panci. Habis dicukur katanya kayak turup panci. Waduh, nggak apa-apa. Udah lakuin ini kok. Aduh, awas kalau ngaji begini, harus begini ngaji. Biarin lah. Bilang botak ya botak, nggak apa-apa. Karena bapak prinsipnya pujian adalah musibah, hinaan adalah makanan. Masih mending dihina lah. Wa Allah tamna ala nyenta orang nyegah sapa si istri nafsaha ing awak dheweke istri minhu saking suami. Wa ing kana telan senajaan sapa si istri iku ala dhuhri kotabin ana ing atase dhuwure apa tuh? Pelana atau di atas unta. Bit fathil kopi kelawan patahe kop wa ta'ilan ta aisaro jil ba'iri. Pelana unta. Dengerin. Lanjut. Wa dzalika lan utawi kemana nih? Wa dzalika lan utawi wa ingkanat berarti ya. Iku idakana lamun ana opo atamatu pengen ngalap senang-senang iku mubahan hukumnya mubah diperbolehkan. Bikhilafi ghairil mubahi berbeda selain yang hukumnya tidak boleh. Ya. Yang bukan mubah kawat ihaidin seperti kuda-kudaan sama istri yang sedang haid. Aunupasain atawa aunupasaa atawa istri yang sedang nipas. Qoblal gusli ing dalam sadurunge mandi, sebelum mandi besar. Walau ba'dan kitab idami, walaupun setelah putusnya darah, walaupun setelah berhentinya darah haid. Inda Syafi'i menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dengerin nih. Seorang tidak boleh mencegah dirinya. Dengerin, perempuan, awas, penting nih. Seorang istri tidak boleh mencegah dirinya ketika suaminya pengen. Contoh, Kokom, Haura, Inaya, Laila, Amel berencana pengen pergi arisan. Ini anak-anak, ibu-ibu semua, ibu-ibu mubalighah semua, berarti mubalighah sering gosip lah. Sudah nyewa bus, pas mau naik bus, suaminya Cekokom datang pulang dari sawah. Mah pengen. Itu meskipun sudah dandan, sudah rapi, mau pergi arisan, udah naik bus mau ke Ancol seumpama ya, arisannya di Ancol atau di Taman Mini. Kalau suaminya lagi pengen harus mau meskipun sudah bayar bis. Tapi kalau suami yang kayak gitu namanya terlalu. Suami harus ngertiin dong. Ketika acara istri sudah ini masa mentingin nafsu, ya biarin lah ya. Mah pengen mau berangkat arisan Pak, boleh enggak? Udah boleh, gitu dong. Jangan begini. Ini nih hadisnya nih. Ini ayatnya nih. Nih dalilnya nih.
Jangan nolak, jangan begitu ya. Kitanya sebagai suami harus bijaksana. Kalau di sini mah di atas punggung unta, artinya mau berangkat. Kalau sekarang kan gak ada unta, udah mau naik motor diajak, udah mandi malah diajak lagi. Udah nungguin, udahlah nangkar dulu sebentar. Nah, itu kalau senang-senangnya dalam keadaan hukumnya mubah. Tapi kalau hukumnya tidak mubah, seperti menjima istri yang sedang haid nggak boleh, atau menjima istri yang sedang nipas nggak boleh. Meskipun sebelum mandi, tapi darah haidnya sudah putus. Contoh nih, darah haidnya habis, tapi belum mandi. Pengen itu, ya menurut Imam Syafi'i ya jangan. Harusnya mandi dulu. Tapi kalau sekiranya nggak kuat banget, nggak kuat. Ini kan hukumnya mubah ya, mubah. Kalau misalnya nggak kuat bisa nih. Yang penting sudah putus haidnya, sudah putus nipasnya. Meskipun belum mandi ya sudahlah tabrak. Itu kalau benar-benar sudah nggak kuat. Tapi sebaiknya tunggu dulu sampai istrinya mandi dulu. Aduh putusnya ini berhentinya jam 12 malam. Mandi jam 12 nanti aja lah, setelah gituan lah. Minimal wudhu lah. Bersih dulu, itu bersihin. Itunya bersih dulu, serabinya bersih dulu. Takut masih ada yang merah ya. Bersihin dulu, wudhu, baru tempur. Perang, silakan. Ya, perang. Wa qala sabika sapa Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah sapa Allah subhanahu Allah anu masakan Abdullah dan Abbas. Kami atau ngerumus sapa isin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya puluh halin dawuh sapa Kanjeng Nabi lau annam ro'atan lamun satuhune wong wadon iku ju'ilat didadeaken salah iku ja'alat dadeaken sapa wadon lailaha ing bengine wadon kiaman ing jumeneng salat wa naharohalan ing dalem awane wadon siaman ing puasa wada ahlan ngajak ing wadon sapa jauh-juha suamine wadon ila pirosihi maring ranjange suami wa ta'akharat lan telat menunda-nunda, telat mengakhir-akhirkan, telat nyantai wae anhu saking suami saatan ing sesaat wahidatan kang siji jaat maka bakal teka yaumul kiamat ing dalam dina kiamat tushabu hale diseret sapa si wadon bisalah wan rantek bisalah silih kelawan rantek wal aglali lan pira-pira belenggu ma'asyayatini sertane setan para setan ila aspali sapilina tumeka maring leuwih sore tempat yang lebih sor neraka aspalasa pilin. Ulangi lagi. Kalau si perempuan, kata Ibnu Abbas, ya saya pernah mendengar Kanjeng Nabi bersabda, kalau seumpama perempuan menjadikan apa tuh namanya? Mana sih? Dia menjadikan waktu malam itu sholat malam terus ya, sholat malam, siangnya puasa. Sementara suaminya mengajak ke kamar, mengajak ke ranjang, tapi pas diajak, malah ya nyantai, telat. Tua tak akhorot ya telat. Kalau bahasa ini mah, Thomas ini nyantai, ya telat. Gitu. Giska sini. Ayo sini ayo. Ya nyuci piring dulu. Ini dulu ya. Kalau saya langsung, iya kakang mau apa? Gitu dong. Telat sesaat saja ya, telat sebentar saja. Maksud di sini bukan berarti telat sebentar saja, tapi tidak menunda. Maka nanti di hari kiamat si perempuan ini akan dirantai, dibelenggu dengan para setan.
ditempatkan di asfalasa pilih di neraka yang paling bawah. Wayak haram apa watu zaujatihi menjima istrinya suami bihadrati ajnabiyin ing dalam sandinge wong lanang lian au ajnabiyatin atau wong wadon sejen. Haram kuda-kudaan beserta suami atau istri di depan orang lain, baik laki-laki mau perempuan. Coba lihat. Ini saya praktek bener nggak nih? Coba lihat. Jangan begitu ya. Apa itu mobil Tayo? Mobil Tayo datang ya. Jadi haram berbulan madu dilihatin oleh orang lain. Bahkan sengaja suaranya biar terdengar ke kamar sebelah. Wah. Haram tuh jangan. Ya. Awas, nggak boleh tuh. Coba video. Gaya tengkur. Gaya apa lagi? Video lagi. Aduh. Awas, haram nggak boleh ya. Hei, hubungan suami istri jangan di video. Ini mau di video pas arisan tuh. Punya suami saya tuh. Segede gini. Panjangnya sekian senti. Oh, nih, lihat ini. Helmnya aja tuh. Lancip. Mantap. Bulunya kemana-mana. Sampai ke helm bulunya tuh. Cuman sayang. Hitam. Warnanya hitam. Tapi enak rasanya. Ini kok suami saya begini? Ini punya suami saya beda nih. Putih, ya, uratnya terlihat. Tapi helmnya kecil. Nggak boleh ya, nggak boleh di video, nggak boleh, awas. Bayus tahabu dan disunahkan lil mujami maring wong kang jima. Disunahkan terhadap orang yang sedang kuda-kudaan opo ayah bedaa. Yen ngawiti yen memulai sopo mujami bismillahi ta'ala kelawan menyebut nama Allah ta'ala bismillah wa yaqra'a lan yen ngucap sopo mujami kul huwallahu ahad ing surat al-ikhlas awalan ing dalam permulaan wa yukabbiru lan yen takbir Allahu akbar. Ya. Kaget tuh. Wala yuhalilan yenta ora tahlil, jangan tahlil. Jadi ketika disunahkan mau bulan madu disunahkan baca bismillah, terus baca surat al-ikhlas, baca takbir Allahu akbar. Perang. Tapi jangan tahlil. Udah Allahu akbar. Mata dikira takbir balillah abdul dikri palam anam. La ilaha illallah. Ajak istri teh cenah. Aduh. Ini mau tempur apa mau tahlilan ini? Jangan tahlilan dulu. Aduh. Wa ayakulane kang ngucap sapa si mujami bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alin nufata dzurriatan thayyibatan in kunta qadarta antukhrija dzalika min sulbi. Ini ya, ini sunahnya begini nih. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah al-ali kang maluhur al-adim tur kang maha agung. Allahumma hai Allah ij'al muga-muga ndadeaken sapa panjenengan an-nutfata ing sperma ing mani dzurriatan ing keturunan thayyibatan kang bagus. Lamun ana sapa panjenengan ing kuntalamun dadi mun ana sapa panjenengan iku qadarta berpuasa atau menakdirkan sapa panjenengan antukhrija ingin tak mengeluarkan sapa panjenengan dalika ing keturunan min sulbi saking tulang iga wakase isun dari tulang punggungku. Ya Allah, dengan menyebut nama Engkau yang Maha Agung nama luhur ya. Ya Allah, jadikanlah sperma ini jadikan keturunan yang baik
apabila engkau mentakdirkan baik ya. Mengeluarkan dari tulang punggungku. Kan sperma tuh dari sini. Dari tulang punggung sini ya, sperma. Wa qala Nabi alaihi salam, Allahumma sholli alaihi. Lau anna ahadakum lamun satuhune salah sawijine sira kabeh iku ida ata tatkalane ngejima sapa ahad ahlahu ing bojo wadone ahad qala maka ngucap sapa si ahad Allahumma jannibni syaitana wa jannibi syaitana ma rojaktana ma Allahumma ya Allah jannibni muga-muga ngadohi sapa panjenengan ing ingsun asyaitona ing setan wa jannib dan ngadohi panjenengan asyaitona ing setan ma ing keturunan rojak tanah kang wis maringi rezeki sapa panjenengan ing kita. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami, yaitu keturunan. Karena dalam Al-Qur'an wa syarikhum fil amwali wal aulad. Ya. Allah sudah menyuruh kepada setan menggoda kepada manusia yang sedang bulan madu, wa syarikhum, dan bersekutulah kalian hei setan kepada mereka yang sedang bulan madu fil amwali di dalam harta wal auladi dan keturunan anak. Jadi di harta ada harta haram, ya enggak? Di anak juga ada proses yang haram. Bukan anak haram, bukan, tapi prosesnya haram. Kalau kalian prosesnya tidak mau dibarengi oleh setan, maka harus berdoa seperti ini minimal Allahumma jannibna syaitan Allahumma jannibna syaitan wa jannibbi syaitan ma rojak tanah, minimal begitu. Kalau enggak ngerti, Neng, udah baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan kita dapat keturunan, amin. Baca, mulai. Nanti pas mau masuk bilang lagi Bismillah terlebes, gitu. Itu begitu, harus begitu. Karena ketika mau masuk itu biasanya lupa, terbuai oleh suasana. Karena di sana banyak pemandangan yang indah, ya, banyak lembah-lembah, banyak gunung. Wah, udah pokoknya udah lupa. Itu ya. Fa in kana makalun alamun anaiku bainahuma antarane suami istri apa waladun anak lam yadurruhu maka orang melarati sapa setan maka orang melarati ing anak sapa syaitan setan. Tuh, kalau sudah maka setan tidak bisa membuat bahaya, tidak bisa ikut campur dalam proses pembuatan anak. Wa idza qarabta lan tatkalane marki sapa sira lan tatkalane mendekati sapa sira minal injali saking metu mani. Ketika mau keluar mani, pakul maka ngucap sapa sira binapsika ing dalam atine sira, di dalam hati mengucap watu harik lan ngobah-ngobahaken syapaitaka sabtaika ing kedua lambemu ya, ing kedua bibirmu. Jadi ketika mau keluar air mani maka ngucap di dalam hati, tapi bibirnya komat kamit, tapi nggak keluar suara. Ngucap apa ini nih? Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban wa sihron wa kana rabbuka qadiron. Nah, ngucap itu ya. Ulangi. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban wa sihron wa kana rabbuka qadiron. Jadi ngucapnya nggak keluar kata-kata, tapi bibirnya komat kamit. Sambil komat kamit mulut tambah dukun baca mantra dengan segelas air putih, lalu pasien disembur. Ini bukan pasien yang disembur, tapi istri yang disembur. Ya, mau nyembur istri, komat kamit bibirnya. Jangan diucapkan tapi alhamdulillah. Tapi dalam hati aja, tapi bibirnya komat kamit. Alhamdulillah di
khalaqa minal ma'i basaron faja'alahu nasaban wa sihron wa kana rabbuka qadiran. Itu ya. Alhamdulillah sakabehane puji kulillahi tetep kagungane Allah alladzi khalaqa kami jadiaken sapa Allah minal ma'i saking air mani basaron ing dadi manusia. Faja'alahu maka dadiaken sapa Allah ing manusia nasaban ing keturunan wasihron lan ing kemertuaan ya. Sihron itu mertua ya. Kan nanti anak juga pasti jadi mertua kan itu. Wakan lan ana sapa rabbuka Gusti Allah sira iku qadiron dan kang kuasa. Wayan haripu ayan haripa ya. Wayan haripa lan yenta mengo akan apa tuh berpaling. Sapa mujami. Sapa si siapa nih? Toponya ke siapa nih? Terlupa. Istri atau suami nih? Terlalu. Oh sapa ahad ya. Wayan haripu berarti ya? Iya. Wayan haripu lan yenta apa tuh berpaling mengoakan sapa si ahad anil kiblati dari kiblat wala yastaqbiluha lan aja madhep ing kiblat. Ajab sapa si ahad ing kiblat bil wiqai ketika berjima ikroman karena memuliakan lil kiblati maring ahlat kiblat maring arah kiblat. Setelah itu langsung pokoknya kajima jangan menghadap kiblat, berpaling dari kiblat. Wal yuqtilan nauten menutup lan hendaklah menutup lan becik nutup sapa ahad nafsahu ing awak dheweke ahad wa ahlahu lan istrine ahad bisaubin kelawan dodot suwiji kelawan selimut. Ketika begituan harus ditutup dengan selimut minimal ya selimut yang tipis lah kalau hadudang. Makanya disiapin apa tuh kasurnya, buat di kepala, buat di pantat disiapin ya. Di pantat wajib disiapin, harus agak atas, jangan di bawah. Harus siapin. Nanti ketika itu diangkat pantat isinya di apa tuh diganjel sama bantal ya. Ini banyak yang belum balik, belum nih. Kalau yang belum balik jangan dengerin. Ya, wes. Inaya sudah balik belum ini? Udah balik ya. Oh, pantesan mau balik kok. Langsung ngumpet aja Inaya tuh. Tuh. Di sini ada pacarnya Inaya ada. Siapa namanya? Itu hebat ya. Hebat, banyak yang suka. Ya. Yes. Apitama Denis ya. Apitama Denis. Ya. Kenapa sih ketika begituan harus ditutup oleh selimut? Karena untuk membedakan mana manusia, mana binatang. Kalau binatang nggak pakai selimut, langsung aja sok lihat entok gimana. Lihat ayam langsung aja kan kucing. Aduh, itu bapak ya. Istri bapak jengkel ya. Karena kucing bapak itu kucing perempuan. Hamil lagi. Saya hamil itu nah kalah sama kucing. Kucing udah 4 kali hamil anak udah 4 kali. Istri bapak belum mengambil ya. Aduh kalah sama kucing. Lanjut enggak. Wa alla tasumalan yenta ora berpuasa sopo istri ai tatawuan puasa sunnah goiro arafah selain puasa arafah wa asura alan selain puasa asura illa biidnihi angin kelawan izin suami tuh ya. Jangan berpuasa sunnah kecuali kalau sudah izin suami. Tapi kalau misalnya puasa arafah puasa tanggal 10 bulan Muharram, hari anak yatim, itu nggak izin suami pun nggak apa-apa, puasa aja, ya. Senin Kemis maksudnya nih, izin dulu. Fa in fa'alat maka lamun nagawe sapa imro'ah ja'at maka kempong sapa imro'ah wa atosat lan haus
sopo imro'ah sopo si istri. Wala yuqbalu lan ora diterima opo asomu puasa minha saking si imro'ah atau si istri. Jadi kalau dia mengerjakan puasa tanpa izin dari suami, maka dia lapar dan hausnya, puasanya tidak akan diterima oleh Gusti Allah. Wa alla takhrujalan yenta ora metu sapa si istri min baitiha saking umai istri illa biidnihi angin kelawan izin suami. Jangan keluar rumah tanpa seizin suami. Fa in fa'alat maka lamun agawe sapa si istri bi an kharajat kelawan yenta metu sapa istri bi ghairi idnihi kelawan tanpa izin suami, la'anatha maka bakal melaknat ing istri sapa al malaikatu malaikat malaikatus samai tegese malaikat langit wal ardi lan malaikat bumi wa malaikatur rahmati dan malaikat rahmat wa malaikatul adabi dan malaikat siksa. Tuh ya, kalau tetap maksa keluar, malaikat langit, bumi, rahmat, malaikat siksa akan melaknat si istri tadi hatta tatuba sehingga tobat sampai tobat sapa almaratu si istri au tarji atau sampai balik sapa si istri ila baitihi maring umai suami sampai dia tobat. Sebelum dia tobat tetap dilaknat. Sebelum dia pulang ke rumah suami masih dilaknat. Wa in kana lan sanajan ana sapa ajauju si suami iku doliman wong kang dolim biman ikhurujiha kelawan mencegah keluarnya si istri. Meskipun suaminya itu berbuat dolim, mencegah dengan cara keluar si istri, jangan keluarlah, tetap aja ya. Meskipun suaminya dolim tetap harus ada izin dari suami. Fa in kharajat maka lamun metu sapa si istri biidni kelawan izine suami pamukhtafiatan, awas nih, pamukhtafiatan maka iku keluar sapa si istri mukhtafiatan hale wong kang samar, menutup diri samar ya. Bihayatin risatin ing dalam tingkah kang buruk asor, tinggal dalam tingkah kang asor. Jadi dia kalau udah dapat izin suami keluar itu dengan enggak cantik, enggak molek, ya kucal kumal, jelek gitu. Jadi cantik itu hanya di depan suaminya. Bahkan di sini tuh dengan rupa yang buruk, buruk-buruk, ya enggak gitu-gitu amat lah, biasa aja lah ya. Dan tujuannya sih supaya nggak terpikat, nggak memikat kumbang-kumbang yang lain. Tatlubu hare nyupri sopo si istri almawadi aing piro-piro panggonan jalan al kholiyata kang sepi duna syaroi bukan jalan-jalan yang besar wal aswaqi dan piro-piro pasar. Tuh ya, jadi keluarnya cari jalan yang sepi, bukan jalan besar, apalagi pasar. Tapi sekarang mah terbalik, ya enggak? Ya kalau jalan sepi, kalau sekiranya bahaya jangan. Takut ada yang nyulik, takut ada yang memperkaos ya. Tuh. Ini tujuannya begitu ya. Muhtarizatan hale wong kang menjaga min an yusmi'a saking yentang rungu sapa goribun orang asing sautaha ing suarane istri. Au ya'rifuha atawa baru sapa orang asing ing istri bisyahsiha kelawan bentuk tubuhnya si istri. Istri kalau keluar tetap harus menjaga jangan sampai terdengar oleh laki-laki lain suaranya jangan sampai terdengar oleh laki-laki lain atau laki-laki lain sampai mengetahui bentuk kemolekan tubuhnya si istri. Wow. Sekarang itu banyak sekali bukan nutup aurat tapi membungkus aurat seperti lepet. Dadanya menjol ke depan, ring. Bokongnya menjol ke belakang, ring. Kayak bebek. Nah, kate. Beslah. Bahkan ada yang jalan disengaja
Kalau jalan kayak bebek, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kiri, kanan, ke kanan, ke kiri. Kayak mana? Aduh, ada yang begitu dilihatin ya. Aduh, pun. Wala tata'arrafulan ora memperkenalkan diri ya. Orang menalakan ora pokoknya tidak memperkenalkan diri sapa si istri ila sodiki ba'liha terhadap teman suaminya. Nah, jangan memperkenalkan diri ketika ada tamu ya biasa aja makanya. Nah, nama saya ini ya. Ini jangan begitu biasa aja. Kecuali kalau suaminya bilang, "Neng, kenalin nih. Ini, sok kenalin nama kamu." Enggak apa-apa kalau diizinin. Ini mah enggak diizinin, nama saya ini ya. Ini ya. Apa maksudnya itu? Wa uli malandi kena waruhi min dalika saking mengkono-mengkonon kisah al-madkuri kang wis disebut apa anahu satuhune kelakuan iku wajib wujuban kelawan wajib mutaakidan yang dikuatkan alal mar'ati ing atase wong wadon. Apa yang dikuatkan? Wajib opo anta taharro teman-teman atau apa ya perlu mencari ya investigasi teman-teman lah opo si istri ridho zaujiha ing ridone suami wa tajtani balan yen tak menjauhi sapa si istri suhtiha ing suhtohu ing bendune suami ma ing dalam perkara amkana kang mungkin opo perkara. Jadi ini kalau tadi tingkah yang tadi diketahui maka istri wajib untuk berusaha semaksimal mungkin mencari ridhonya suami dan menjauhi murkanya suami. Ketika seorang anak perempuan belum bersuami, maka dia ridhonya ada di kedua orang tuanya. Tapi ketika sudah berumah tangga, maka ridhonya ada di suaminya. Maka cium tah dampal roropeheun suku salakina los. Kalau yang cium dah los. Ya sudahlah. Di bawah ini ada hikayat tapi nanti saja ya. Besok jam 11. Walam biswab al-Fatihah. Walam